Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semuanya, mari kita sebelum KBM, kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Para siswa senang kami banggakan, marilah kita bersama-sama belajar tentang iman kepada hari akhir. Namun sebelumnya, gimana kabar para siswa semuanya? Sehat-sehat semua, sehingga tidak ada yang izin, tidak ada yang tidak masuk. Alhamdulillah, pada hari ini semua masuk. Nah, iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman, dimana ketika kita berbicara masalah iman, ini kita sebagai umat Islam hukumnya wajib adanya. Artinya diri kita harus percaya, yakin, sehingga beriman kepada hari akhir itu hukumnya adalah wajib. Para siswa semuanya yang kami banggakan, ketika diri kita berbicara tentang hari akhir, ini menurut Al-Quran bahwa hari akhir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang kedua yaitu kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, kiamat sughra atau kiamat kecil ini merupakan fase berakhirnya kehidupan makhluk yang bernyawa, di mana kiamat sughra ini pasti akan dialami oleh setiap manusia, sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama-sama, di mana kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan diri kita sebagai manusia tidak tahu kapan-kapannya diri kita mati. Maka ada suatu pepatah di dalam, bagaikan di dalam pohon kelapa, di mana di pohon kelapa itu buahnya ada yang luluk sudah jatuh, cengkir sudah jatuh, degan sekarang justru sudah diambil. Bahkan ada yang kambil atau kelapa yang sudah tua tidak jatuh-jatuh. Ini merupakan suatu pelajaran buat diri kita bahwa
kematian ya itu tadi, bisa waktunya usia anak-anak, bahkan bayi, masa muda, dan masa tua. Bahkan kematian ini tidak harus diawali atau prosesnya melalui sakit, karena yang namanya kematian itu adalah berbagai jalan, berbagai cara yang sering kita dengar di kanan kiri kita. Memang secara umum orang yang mati itu diawali dulu dengan proses sakit yang lama nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia meninggal. Tetapi bisa juga karena kecelakaan, sehingga betul sekali bahwa diri kita nggak tahu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk berusaha hidup hati-hati, karena mengingat bahwa kematian itu pasti, dan ketika mati maka amal semua itu akan putus, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu, para siswa semuanya, mari dengan kesadaran diri kita sama-sama untuk senantiasa menuntut ilmu, mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, dan ilmu nanti kita sampaikan kepada orang lain. Para siswa semuanya, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro ini adalah kiamat yang bisa dikatakan yang sesungguhnya, karena kiamat kubro atau kiamat besar ini adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kiamat kubro inilah yang sering disebut hari akhir, sebab setelah kiamat kubro tidak ada lagi kehidupan di dunia. Dan kita tidak tahu kapan datangnya kiamat kubro. Mari kita sama-sama belajar apa dasarnya, apa dalilnya ketika diri kita berbicara kiamat kubro. Ini di dalam surat yang sudah tidak asing lagi, bahkan saya kira semua sudah hafal karena pendek ayatnya, yaitu yang terdapat di dalam surat At-Takwir ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idza samsu kuwirat wa idzal nujumu qadarat wa idzal jibalu sujirat. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, inilah bukti apabila akan adanya kiamat kubro. Nanti apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana seandainya matahari itu digulung, bintang-bintang berjatuhan, padahal bintang-bintang itu banyak dan besar sekali. Apa yang terjadi seandainya bintang itu jatuh? Tentu bumi kita akan hancur. Apalagi kemudian adanya gunung-gunung yang dihancurkan. Ini pun tentu kita bisa membayangkan, pasti bumi hancur. Seperti kita bisa merasakan terjadinya gunung Merapi meletus, gunung Semeru meletus. Ini kita bisa melihat secara langsung hancur di kanan kiri. Nah, kemudian kita tahu, ingat tentu pada tahun 2006 di Bantul khususnya,
terjadi adanya bencana yang tidak ada lebih 2 menit, tetapi bisa menghancurkan baik bangunan-bangunan, kantor-kantor, bahkan rumah-rumah, bahkan banyak orang-orang yang meninggal. Inilah sebagai bukti bahwa nanti akan terjadi apa yang namanya kiamat sughro atau kiamat kubro. Para siswa semuanya yang kami banggakan. Kemudian hari akhir menurut ilmu pengetahuan ini dibagi 1 menurut ilmu geologi. Di dalam perut bumi terdapat gas yang panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Bumi sendiri mendapat tekanan atmosfer dari luar atau permukaannya, sehingga terjadilah keseimbangan. Diperkirakan bahwa tekanan dari luar semakin lama semakin lemah, bahkan tak berdaya lagi. Akhirnya mengakibatkan gas bumi akan meledak. Ledakan yang sangat dahsyat tersebut akan mengeluarkan bola api raksasa yang membawa kehancuran. Kemudian yang kedua, menurut teori ilmu alam, sumber energi terbesar yang dapat memenuhi kebutuhan semua kehidupan di dunia ini yaitu matahari. Begitu juga daya tarik antara benda-benda angkasa atau planet itu ada ketergantungan dengan energi matahari. Namun, lambat laun sinar matahari semakin melemah. Akibatnya mempengaruhi daya tarik di antara planet-planet tersebut. Akhirnya tidak ada keseimbangan, maka terjadilah tabrakan di antara mereka. Yang ketiga, menurut ilmu astronomi, bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Masing-masing planet mempunyai daya tarik menarik sehingga beredar dan bergerak seimbang serasi. Namun, daya tarik menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur. Kemudian hari kiamat menurut Ketua Dewan Pakar IKMI yaitu Profesor Ahmad Baikuni MSc PhD, Al-Quran, ilmu pengetahuan dan teknologi mengemukakan bahwa ada beberapa skenario tentang terjadinya kiamat menurut sains atau ilmu alam. Yang pertama, menggambarkan habisnya bahan bakar termonuklir yaitu hidrogen di dalam matahari. 2. Menggambarkan habisnya hidrogen di bumi. 3. Menggambarkan mengembangnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 293, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Adapun tanda-tanda hari akhir
antara lain sebagai berikut. 1. Diutusnya Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. 2. Segala urusan diberikan oleh yang bukan ahlinya. Yang ketiga, Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. 4. Banyak terjadi fitnah. 5. Sedikit ilmu agama, karena ilmu tersebut telah diangkat. Kemudian terbitnya matahari dari arah terbenam. Para siswa semuanya, untuk selanjutnya mari kita sama-sama belajar tentang periode hari akhir. Peristiwa hari akhir merupakan akhir kehidupan manusia di dunia yang sifatnya fana. Akan tetapi hari akhir juga menjadi gerbang manusia menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Sangkakala tersebut ditiup sebanyak 2 kali, yaitu tiupan pertama yang membinasakan alam semesta dan mematikan manusia. Kemudian tiupan yang kedua, yaitu tiupan untuk membangkitkan kembali umat manusia. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, manusia yang dibangkitkan akan melalui beberapa tahapan yang akan menentukan balasan untuk mereka. Tahapan-tahapan hari akhir yang harus dilalui antara lain: 1. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu tahapan di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur setelah tiupan sangkakala. Yang kedua, kemudian digiring ke suatu tempat yang telah ditentukan. Yaumul Ba'ats terjadi setelah semua manusia binasa dan berada di dalam penantian yang dinamakan alam barzakh. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr, Mahsyar, artinya hari dikumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar. Yaumul Hisab, setelah manusia menerima catatan amal selama di dunia, amal tersebut kemudian dihisab. Inilah yang kedua, Yaumul Hasyr, Yaumul Mahsyar. Jadi besok kita akan dikumpulkan di padang mahsyar setelah trompet berbunyi, maka dibangkitkan dari alam kubur semua manusia berkumpul di padang mahsyar. Dan Yaumul Hisab nanti akan dihisab, akan dihitung amalan-amal manusia selama ada di dunia. Ini yang perlu kita perhatikan, di mana hisab Allah itu tidak ada yang ketinggal, semua akan dihitung, baik itu berbuat baik atau perbuatan yang jahat. Yang ketiga, yaitu Yaumul Mizan. Setelah melalui tahapan penghisapan, amal tersebut kemudian ditimbang untuk menentukan balasan yang akan diterima manusia. Tidak akan ada kesalahan dalam penimbangan amal tersebut tanpa ditambah ataupun dikurangi. Jadi Yaumul Mizan akan ditimbang, kemudian menentukan balasan yang akan diterima oleh manusia. Dan timbangan ini sekali lagi
tidak akan dikurangi dan tidak akan dilebihkan. Mizan Allah tepat sekali. Yang keempat yaitu balasan amal baik dan buruk. Setelah seluruh amal dihisab dan ditimbang, manusia akan mengalami tahapan yaumul jaza, hari pembalasan, yaitu hari pembalasan amal perbuatan manusia. Amal yang baik akan dibalas dengan surga dan amal yang buruk akan dibalas dengan neraka. Rasa semuanya setelah diri kita belajar iman kepada hari akhir, bisa kita simpulkan bahwa iman kepada hari akhir termasuk salah satu rukun iman, di mana kita setiap muslim adalah hukumnya wajib meyakini akan adanya hari akhir. Kita tahu bahwa hari akhir itu ada dua, yaitu kiamat sughro dan kiamat kubro, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil yaitu di mana manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap bernyawa pasti akan mati. Kemudian kiamat kubro, kiamat yang besar, ini adalah mulai hancurnya semua yang ada di dunia ini. Para siswa semuanya yang kami banggakan, setelah diri kita belajar tentang beriman kepada hari akhir, maka diri kita akan bisa memotivasi untuk menjadi pribadi dan hamba yang lebih baik. Artinya, agar diri kita senantiasa hati-hati di dalam berbuat. Maka mari bersama-sama sebelum berbuat, diri kita pertimbangkan dengan hati, pertimbangkan dengan akal, sehingga kita akan betul-betul hati-hati tidak terpeleset dalam perbuatan yang buruk. Kemudian kita mampu mengendalikan diri tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah, sehingga akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Kemudian menyadarkan manusia bahwa kehidupan di akhirat merupakan tujuan hidupnya, sehingga akan memperbanyak beribadah. Kita menyadari bahwa hidup di dunia ini mempunyai suatu tujuan. Allah menciptakan manusia punya tujuan agar diri kita beribadah, seperti di dalam surat Al-Baqarah 6, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Yang ketiga, mari kita sama-sama ketika mencari sesuatu, mencari rezeki, harus kita
pikir betul, jangan sampai diri kita menghalalkan berbagai cara, karena rezeki itu nanti juga akan dimintai pertanyaan, akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai diri kita menghalalkan berbagai cara. Para saya semuanya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Namun sebelumnya, tentu siswa ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, maka tugas di rumah untuk dikerjakan. Yang pertama, siapkan dulu buku tulis untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, yang dikerjakan, dan nanti minggu depan dikumpulkan. Sudah siap semuanya? Kalau sudah, yang pertama, uraikan yang dimaksud iman kepada hari akhir. Soal lagi, soal yang pertama, uraikan yang dimaksud iman kepada hari akhir. Yang kedua, bagaimana manusia dapat mengetahui kebenaran datangnya hari akhir. Sekali lagi, bagaimana manusia dapat mengetahui kebenaran datangnya hari akhir. Yang ketiga, mengapa Allah menunjukkan tanda-tanda akan datangnya hari akhir? Yang keempat, jelaskan hubungan antara iman kepada hari akhir dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yang kelima, mengapa surga dan neraka tidak dapat digambarkan melalui media apapun? Inilah 5 soal yang harus kamu kerjakan besok pada minggu depan, dikumpulkan dan wajib mengumpulkannya. Demikian apa yang kami sampaikan, materi beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan dengan diri kita belajar beriman kepada hari akhir, diri kita selagi semakin rajin beribadah, semakin hati-hati di dalam bertindak tanduk, dan mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapinya kematian, sehingga diri kita akan tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
akhirat. Akhirnya, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.